Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejak dunia diciptakan, rencana Allah itu cuma satu, yaitu keselamatan. Dan keselamatan ini bukan hanya diberikan oleh Allah, bukan kepada seseorang saja, atau kepada suatu bangsa tertentu. Tapi keselamatan Allah ini diberikan ke semua orang, kepada seluruh bangsa, supaya semua bangsa dan semua orang ini merasakan karya keselamatan Allah ini. Hal inilah yang ditunjukkan oleh dalam bacaan pertama tadi, ada 2 nabi, Nabi Elia dan Nabi Elisa. Mereka diutus ternyata bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi mereka diutus kepada orang-orang yang di luar bangsa Israel. Hal ini menunjukkan bahwa karya kasih Allah itu tidak hanya untuk golongan tertentu saja, untuk bangsa tertentu saja, tapi karya kasih Allah, karya keselamatan Allah ini untuk semua orang. Demikian pula lah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus juga menunjukkan karya kasih-Nya bukan untuk bangsanya sendiri, hanya untuk golongan tertentu atau orang tertentu. Tapi Tuhan Yesus juga menunjukkan karya kasih-Nya itu untuk semua orang. Kalau kita bisa lihat, kita bisa baca di dalam kitab suci, Tuhan Yesus juga banyak menyembuhkan orang-orang di luar bangsa Israel. Demikian pula lah hal ini semakin menunjukkan, semakin menegaskan bahwa Allah itu sungguh maha kasih, dan kasih-Nya itu bagi semua orang dan bagi semua bangsa. Demikian pula lah dan kita saat ini, kita juga sungguh dikasih Allah melalui sakramen-sakramen yang telah kita terima, sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, sakramen tobat, dan sakramen-sakramen yang lain. Kita telah menerima karya kasih Allah ini melalui sakramen, dan sakramen ini diberikan oleh Allah sendiri, juga menegaskan bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, demikian pula lah melalui perjumpaan kita dengan Tuhan dalam perayaan ekaristi ini, Allah hadir menjumpai kita, Allah hadir memberikan kasih-Nya kepada kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita, sikap kita? Apakah kita juga memberi ruang pada Yesus untuk berkarya, memberikan ruang bagi Tuhan Yesus untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita? Ataukah sikap kita sama seperti orang-orang yang menolak Tuhan Yesus, tidak memberikan kesempatan Tuhan Yesus untuk berkarya? Maka dari itu, dengan rahmat ekaristi yang akan kita terima ini, kita akan semakin dikuatkan dan semakin diteguhkan bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.